Babak baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua dimulai, berkas dilimpahkan, para tersangka diserahkan, sidang siap digelar. Lantas bagaimana kesiapan pihak-pihak jelang sidang? Siap-siap sidang Sambo. Sesuai dengan komitmen kami untuk memproses secara tegas, transparan. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Babak baru kasus pembunuhan Yosua dimulai. Bareskrim Polri resmi menyerahkan para tersangka pembunuhan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beberapa hari sebelum penyerahan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali menyatakan komitmen menuntaskan kasus Sambo secara terbuka dan transparan. Kasus ini menyita perhatian publik yang sangat luar biasa dan tentunya juga berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen kami memproses secara tegas, transparan, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden. Kini, perhatian tertuju pada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa diharapkan mampu menghadirkan proses peradilan yang objektif dan transparan. Kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Semua pihak bersiap menanti sidang. Harapan pun disematkan, termasuk Ferdi Sambo, otak pembunuhan Yosua. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Usaha Sambo menghadapi proses peradilan memang tak main-main. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ini bahkan menggait dua mantan pegawai KPK memperkuat barisan kuasa hukumnya. Sebagai advokat, saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim adalah pendampingan hukum yang secara objektif. Kasus menyita perhatian. Jutaan pasang mata diprediksi akan tertuju pada jalannya sidang. Bagaimana kesiapan semua pihak? Ajak Anda untuk mundur ke belakang, saudara, bagaimana kasus ini bermula. Pada 8 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua Huta Barat yang merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu dikatakan kematian Brigadir Yosua ini karena baku tembak. Proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat karena ada upaya dan sejumlah pihak untuk menghalangi proses penyelidikan kasus ini. Namun dalam sebulan polisi akhirnya bisa menemukan titik terang kasus ini.
sebagai tersangka, baik itu pembunuhan berencana maupun penghalangan penyelidikan. Dan saudara, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo membuat perencanaan lalu memerintahkan anak buahnya, Barada Richard Eliezer, menembak Yosua pertama kali. Untuk menutupi kejahatan, Sambo membuat skenario palsu. Terjadi pelecehan seksual oleh Yosua terhadap Putri Chandrawati, istri Sambo, yang kemudian memicu terjadi baku tembak tersebut. Ajudan Sambo yang lain, Bribka Riki Rizal, dan sopir pribadi Sambo, Kuat Ma'ruf, diduga mengetahui perencanaan pembunuhan, bahkan Kuat disebut menyaksikan penembakan Yosua. Sementara itu, saudara, para tersangka penghalangan penyelidikan selain Ferdi Sambo adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022. Insiden ini terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Yosua meregang nyawa di rumah atasannya Ferdi Sambo yang kala itu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 hari berselang, kasus ini baru dirilis polisi. Kapolres Jakarta Selatan kala itu menyebut Yosua tewas dalam baku tembak dengan ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer. Berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua. Namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Belakangan, fakta mengejutkan disampaikan kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin menyebut ada luka tembak di bagian belakang kepala Yosua. Luka ini tak pernah disebut polisi sebelumnya. Ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Nah, itu tembakan pertama. Fakta tersebut dipastikan benar setelah proses otopsi kedua dilakukan. Memang yang fatal adalah 2, yaitu di dada dan di kepala. Itu yang fatal. Skenario Sambo mulai runtuh tatkala Barada Richard Eliezer mengungkap fakta baru, Sambolah dalang pembunuhan Yosua. Tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Belakangan, tersangka lainnya Riki Rizal juga angkat bicara. Dia melihat yang pas Richard. Kemudian karena dia berbalik arah, masalah Romer ada melihat ke belakang itu, dia berbalik lagi, tapi dia tidak melihat Pak Sambo menembak almarhum. Dia hanya melihat nembak dinding dan dekat TV, tangga gitu. Itu yang dia lihat dalam rekonstruksi seperti itu. Upaya Sambo menghapus jejak pembunuhan Yosua telah gagal. Namun, dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Yosua terus jadi perhatian. Diketahui awalnya, dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati disebut menjadi pemicu baku tembak.
11 tersangka kini telah diserahkan polisi pada Kejaksaan Agung. Peradilan 2 perkara, pembunuhan dan upaya penghilangan jejak pembunuhan Yosua siap disidangkan. Penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan dinanti.